Alhamdulillah, alhamdulillah bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadidhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Qur'an, yang pada bulan itu diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnas, merupakan petunjuk, merupakan panduan hidup linnas untuk seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sekaligus menjadi penjelas, menjadi keterangan, menjadi bukti terhadap hidayah itu sendiri, wal furqan, dan Al-Quran juga sebagai pembeda, sebagai pemisah bainal haq wal batil, antara yang salah dan yang benar. Allah Subhanahu wa taala informasikan ini bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup, sebagai way of life bagi manusia, bukan hanya untuk orang yang beriman saja, bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi Allah menunjukkan, Allah menegaskan pada ayat itu, Al-Baqarah 185, bahwa Al-Quran itu sebagai huda linnas, sebagai petunjuk, sebagai panduan hidup linnas untuk semua umat manusia, tidak terkecuali. Jadi artinya Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir, sebagai penyempurna dari kitab suci sebelumnya, tentu Al-Quranul Karim sebagai penyempurna, sebagai kitab suci terakhir yang dijaga keasliannya, dijaga keotentikannya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat yang lain, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra, nama lain Al-Qur'an maksudnya, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. 15 abad Al-Quran berusia, dan sampai hari ini tidak diketemukan dan tidak akan pernah diketemukan adanya kekeliruan, kesalahan, perubahan, dan lain sebagainya. Apa yang kita baca hari ini di Indonesia misalnya, surat Al-Baqarah, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, akan sama dengan yang dibaca oleh saudara kita yang ada di Australia, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa. Ketika mereka membacakan ayat Quran, surat Al-Baqarah, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, isinya, ayatnya sama dengan apa yang kita baca di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran sekalipun sudah berusia hampir 1.500 tahun, dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat ke-23, Allah menyampaikan, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ayat ini merupakan challenge, merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang masih meragukan terhadap Al-Qur'an. Allah nyatakan, wa in kuntum fi raibin, jika kalian masih ada dalam keraguan, mimman nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami, maksudnya Al-Qur'an, fa'tu bi suratim min misli, maka datangkanlah oleh kamu yang serupa, satu surat pun yang serupa, yang sebanding, yang setara dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum. Bahkan Allah memberikan tantangan, silakan panggil pembela-pembela kamu yang akan membantumu. Min dunillah, selain dari Allah, in kuntum shodikin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin meyakinkan kepada siapapun, dan Al-Quran siap diteliti, Al-Quran siap diuji, bahkan kalau perlu Al-Quran silakan digugat. Fakta menunjukkan banyak orang yang telah mengadakan kajian, yang mengadakan penelitian, sekalipun non-muslim mereka, karena pertama meragukan Al-Quran, yang kedua dia tidak percaya akan kebenaran Quran, dan yang ketiga justru mereka niat awalnya ingin mencari kesalahan dan kelemahan Al-Quran. Fakta membuktikan akhir dari penelitian mereka, akhir dari
penyelidikan mereka justru berakhir dengan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mereka menjadi mualaf. Inilah fakta yang menjelaskan bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari pemalsuan, dijaga dari perubahan, dijaga dari tangan-tangan yang ingin merubah, mengotori, menistakan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaganya. Ikhwatul iman sekalian, bahwa kita sebagai kaum muslimin harusnya kita begitu bangga, harusnya kita begitu berpegang pada Al-Quran, karena Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai guidance, sebagai panduan hidup kita, agar kita tidak salah melangkah, agar kita tidak salah jalan dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Ihwatu iman rahimakumullah, inilah barangkali momentum di bulan Ramadan, momentum diturunkannya Al-Quran sebagai syahrul Quran, sebagai bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, sekaligus juga dalam yang turun dalam malam yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Dan itu sampaikan oleh Rasulullah SAW, itu silahkan cari di malam yang istimewa itu adalah di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Ikhwati marakumullah, marilah kita beberapa hari ke depan kita akan menutup bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini, marilah kita siapkan, teguhkan iman kita, yakinkan diri kita masing-masing bahwa Al-Quran adalah satu-satunya panduan hidup kita, panduan yang akan menuntun kita dari dunia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada panduan yang lain kecuali panduan yang dijamin, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quranul Karim sebagai kitab suci terakhir, kitab penyempurna dari seluruh kitab suci sebelumnya. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah terus membimbing dan menuntun kita sehingga terus kita menjadi orang-orang yang istiqomah berpegang teguh terhadap Al-Quran, karena Al-Quranlah akhirnya satu-satunya yang dijaga kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Allahu yahulu biaidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.